Ya, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa Dokter Yanti ke 5155111 karena tentunya topik kita malam hari ini menarik sekali seputar donor darah. Jadi bisa ditanya seputar darah dan sebagainya. Dokter Yanti. Ya, pertanyaan saya belum terjawab. Betul. Bahwa kita sudah semua pada tahu pasti ada golongan darah itu jenisnya apa. Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau golongan darah ini bisa nyumbang ke sini, golongan darah ini nggak bisa nyumbang ke sini. Kamu golongan darahnya apa? Ih, kamu mau tahu? Mungkin saya jodoh ya. Apa sih? Saya darah biru. Darahnya darah apa ya? Darah A dong. Kamu bukan darah biru. Kalau kamu apa? Aku O. Oh, sama kalau sama saya. Oh, gimana tuh? Kasian kalau itu sebenarnya memang. Oh, itu kan penyumbang. Iya, Aku sulit bisa. Ya, coba cerita sedikit dong. Bisa pilih-pilih. Iya. Gimana dong? Darah aja pilih. Oke. Jadi pada manusia itu terdapat 4 macam golongan darah. Oke. Ada yang ya kita tahu lah ya, ada A, B, AB sama O. Oke. Nah kemudian dari 4 itu dikenal ada yang namanya golongan darah donor universal. Jadi dia bisa mendonorkan ke semua orang. Ya jadinya golongan darah itu baik hati. Iya, bisa menyumbang ke semua golongan darah. Iya. Tapi dia sulit untuk menerima ya. Hanya bisa O saja. Oke. Jadi kalau A harus ke A, B harus ke B, AB harus ke AB, dan O tapi bisa menyumbangkan ke semua. Tetapi yang hanya bisa menerima untuk O hanya O saja. Iya. Oke. Nah, selain golongan darah tuh ada resus kan dok? Iya. Kalau resus itu apa tuh? Resus ada positif, resus negatif. Kalau kita lihat di pemeriksaan darah ya sukanya. Ya, jadi setiap golongan darah itu misalnya golongan darah A, A resusnya apa? Bisa positif, bisa negatif. Biasanya kalau pada orang Indonesia, ras kita itu golongan darahnya biasanya resusnya positif. Kemudian biasanya pada golongan darah orang ras Kaukasia biasanya resusnya negatif. Nah, itu resus yang A positif dengan resus A negatif itu nggak bisa juga ketemu. saling mendonorkan. Kenapa nggak bisa ketemu? Karena dapat berbahaya untuk pertumbuhan anaknya juga ya dokter ya. Oke. Tapi Kamu mau bertanya? aku boleh nanya nggak sih? Efek sampingnya itu apa sih dok? Dari apa itu? Bagi pendonornya? Kalau kita nyumbangin darah bener juga tuh. Manfaatnya bagi pendonor. Efek samping. Dia ketakutan lemes itu dong. Jadi kan kalau habis nyumbangin orang pada takut mau nyumbangin gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada efek samping dari kita mendonorkan darah ya. Malah kalau kita mendonorkan darah kita akan semakin sehat di kemudian hari. Iya, karena cleansing ya dok, ya Betul. membersihkan. Jadi paling mungkin kalau pertama kalau kita mendonorkan darah mungkin perasaan takut. Nah, perasaan takut itu sebenarnya bisa kita atasi dengan mendonorkan darah kita dapat menyelamatkan sampai 3 orang nyawa. Jadi siapa saja yang berhak untuk kita bantu untuk transfusi darah dan kira-kira siapa saja yang boleh atau memiliki kriteria untuk mendonorkan darah? Jadi yang bisa kita bantu untuk kita donorkan darah itu penerimanya berarti ya. Penerima. Biasanya orang yang terjadi kecelakaan, yang darahnya keluar sangat banyak, perdarahan. Kemudian pada orang-orang dengan kelainan darah, misalnya hemofilia, talasemia, itu memang membutuhkan transfusi darah yang seumur hidup kan? Yang rutin. Kemudian pada ibu-ibu melahirkan yang misalnya pendarahan gitu itu juga. Dan kriteria orang yang bisa menyumbangkan darah dok? Ciri-cirinya apa saja? Misalnya kalau berat badan sekian, tinggi badan sekian, jumlah tekanan darahnya sekian nggak boleh, yang ini boleh gitu. Kira-kira. Jadi syarat-syaratnya yaitu usianya 17 sampai 60 tahun. Kemudian berat badannya di atas 45 kg. 45. Kemudian tekanan darahnya dalam range normal. Artinya nggak hipotensi atau hipertensi ya. Kemudian kadar sel darah merahnya atau hemoglobinnya harus di atas 12,5 baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bagi mereka yang ingin mendonorkan darah disebut dengan si pendonor itu, bagi mereka yang ingin mendonorkan terus-terusan karena rasa kemanusiaan mungkin juga ya dok ya, itu diperbolehkan dalam kurun waktu 1 tahun itu berapa kali kita boleh mendonorkan darah? Ya, jadi minimal itu 2,5 bulan sampai 3 bulan kita dapat mendonorkan kembali darah kita. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Januari mendonorkan darah, April baru boleh lagi. Maksimal 5 kali dalam setahun. Maksimal 5 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau misalkan kita melebihi dari itu dok, itu kira-kira apa yang bisa terjadi kepada kita? Ya, karena sel darah merah kita kan usianya 120 hari, kurang lebih 3 bulan. Jadinya saat itu darah kita akan diperbarui. Jadinya kalau regenerasi ya dok? Kalau kurang dari itu ya waktunya kurang
untuk meregenerasinya itu. Jadi ya kitanya juga bisa nantinya kekurangan kalau terlalu sering juga ya, melebihi dari 5 kali dalam 1 tahun itu. Iya. Oh, menarik banget. Oke. Yes. Kamu pasti mau bertanya lagi ya? Kamu udah Kalau dengan seperti ini, kira-kira kamu tetap masih mau menyumbangkan darah atau kapok nih? Ya masih dong. Pasti. Tapi kamu punya ada nggak cerita seru dari teman-teman kamu pada saat mau mendonorkan darah? Gitu Ketakutan ngeliat jarum sekali. langsung Iya. gitu. Iya, bagaimana? banyak sih, ada yang ketakutan, ada yang nagih, oh mau lagi gitu. Iya, karena alasan kemanusiaan. Iya. Tapi di antara mereka nggak tertutup kemungkinan ya dok ya menjadi momok tersendiri karena berpikir bahwa ternyata bisa memindahkan dari satu penyakit ke penyakit lain kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kayak gitu stigma seperti itu gimana sih dok, kita bisa mematahkannya itu? Ya sebenarnya kalau dengan kita udah ada niat mau mendonorkan darah, sebenarnya itu baik juga untuk kesehatan psikologi kita karena tentunya kita dengan mendonorkan darah kita tahu oh ya dengan darah saya ini setidaknya ada orang yang bisa terselamatkan. Jadinya dengan rasa kemanusiaan kita seharusnya sih bisa. Oke, dokter. Kan tadi dokter mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang menyumbangkan darah dari berat badan, kemudian tekanan darah, jumlah hemoglobinnya, semua memenuhi persyaratan. Tetapi kan orang itu misalnya nggak pernah memeriksakan apakah sel darah merah itu mengandung sesuatu yang dapat berbahaya, misalnya untuk disumbangkan kepada orang lain, ya kan? Apakah pada waktu kita menyumbangkan darah itu ada pemeriksaan tertentu nggak? Selain yang sebelumnya itu, ada nggak? Nah, itu dia salah satu manfaat juga dari rutin mendonorkan darah. Ya. Jadi kita seperti memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Karena pada saat kita akan mendonorkan darah, kita akan diperiksa tensinya, suhu, nadi, kemudian juga pemeriksaan-pemeriksaan darah yang lain seperti penyakit-penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV. Jadi kalau ada hepatitis, HIV dan sebagainya itu nggak boleh jadi Bisa kita deteksi. Oke, pemirsa yang ada telepon nih. Halo, selamat malam. Kita nanya asing langsung pemirsa lagi. Selamat malam. Halo. Halo, Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ratu di Tambun, Oke, Mbak Ratu di Tambun. Passwordnya kata siapa? kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaannya. Ya, saya hanya ingin meluruskan ya, kebetulan saya magister transfusi darah. Oke. Kalau donor darah itu dari usia 17 tahun sampai tak terhingga. Oke. Artinya tidak sampai 60 tahun. Oh Jadi iya, kita- tadi mendengarkan penjelasan dari dokter ya. Oke. Iya, betul. Dari mohon ini maaf soalnya- Mbak, Mbak Ratu ini kuliah magister Ya, di saya lulusan magis di UI, magister UI? transfusi darah. Dan kita Lengkap punya unit transfusi darah pusat. Oke. Yang Jadi membuat suatu syarat donor darah yaitu HB-nya harus 12,5 sampai 17. Oke. Tetapi kalau berat badan memang masih 45, tapi nantinya kita sudah punya peraturan tersendiri takutnya. Oke. takutnya Jadi akan ini dinilai sebenarnya oleh masyarakat. peraturan terbaru ya, Iya. bahwa Jadi sudah lama sudah usia itu dikenalkan. 17 tahun Jadi, sampai tak terhingga selama dia mampu dan memenuhi kriteria boleh disumbangkan ya Mbak Ratu. Iya, betul. Oke, wah terima kasih Nah, sekali kalau ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Ratu? Tidak ada? Oke, Mbak Ratu terima kasih sekali. Wah ternyata malam hari ini bukan pertanyaan, tapi dia seorang magister. Memang kalau anak-anak UI itu memang agak-agak teliti gitu ya. Jadi meluruskan, mungkin ini penemuan terbaru dari mereka kan memang bagian hematologi dan memang ada subspesialisnya. Bahwa dikatakan bahwa usia itu tidak mempengaruhi dari 17 tahun sampai berapapun. terhingga, sampai asal mungkin memenuhi asal persyaratan. memenuhi. Iya, Oke, benar baik sekali. terima kasih sekali ya Mbak Ratu ya. Oke. Pemirsa juga nanti boleh lagi tanya ke sini 5155 Tentunya saat lagi tetapi kata siapa? Kata dokter. Nah, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Ternyata malam hari ini banyak sekali ya orang-orang yang menonton dan memberikan saran maupun nasihat kepada kita baik ya. Terima kasih sekali ya. Malam hari ini kita mengulangi bahwa tema malam hari manfaat sehat untuk donor darah. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangannya Dokter Rama, kita saksikan dulu VT berikutnya menarik sekali bahwa kalau menikah di suatu suku itu harus sebelumnya menyumbangkan darahnya. Kita saksikan VT-nya yuk. Pemirsa, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menganjurkan setiap pasangan yang akan menikah di Gorontalo wajib mendonorkan darahnya terlebih dulu ke Palang Merah Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi unit transfusi darah yang sedang mengalami krisis ketersediaan darah.
Dari 1.000 kantong kebutuhan darah per bulan, hanya 400 hingga 500 kantong saja yang bisa dikumpulkan dari partisipasi masyarakat pendonor. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur meminta kebijakan dari kepala daerah di 6 kabupaten dan kota untuk memasukkan donor darah sebagai syarat dalam mengurus buku nikah bagi para calon pengantin di Gorontalo. Hal ini dinilai akan lebih efektif untuk meningkatkan stok darah di unit transfusi darah dan memberikan keuntungan bagi calon pengantin maupun keluarganya. Ya, Dokter Rahma ternyata itu salah satu program pemerintah Betul. ya, di daerah Gorontalo. Jadi suku atau siapapun di daerah sana, tidak peduli siapapun yang menikah pokoknya dari daerah Gorontalo Harus mendonorkan darah. Itu sebenarnya bagus sekali ya. Triknya bagus Boleh banget juga. tuh. Tapi dokter, kalau misalnya kita berbicara tentang donor darah itu pastinya seperti yang dokter tadi bilang, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat, dan salah satunya adalah pastinya bisa mencegah penyakit karena kita self cleansing lah ya dok ceritanya. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang kira-kira bisa terhambat ataupun tereliminir pada saat kita sudah melakukan donor darah? Ya, salah satunya dari penelitian ya British Journal. Jadi 30% terutama laki-laki dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan jantung koroner sebanyak 30%. Dengan rutin melakukan donor darah. Wow, so simple ya. Jadi menyumbangkan itu malah mengurangi ya resiko. Nah dokter, kadang-kadang orang takut buat menyumbangkan darah, iya kan? Karena ya melihat jarum iya gitu kan. Tapi ada sensasi nggak sih dokter yang dirasakan sebenarnya, yang normal sebenarnya, yang dirasakan bagi kita semua pendonor darah? Mungkin saya berbeda dengan Rahma atau mungkin berbeda dengan Sheila. Kira-kira pada umumnya apa yang dirasakan dokter? Iya, karena kan kalau donor darah tuh memang mengeluarkan sebanyak kurang lebih 450 cc darah. Jadi ya sama saja dengan kita mengeluarkan cairan. Tentunya ya, pertama kali yang kerasa memang mungkin agak sedikit pusing atau lemas, tapi itu dapat diatasi dengan beristirahat saja 10 menit sudah pengambilan darah. Kemudian selama 5 jam sampai 1 hari setelah pengambilan darah itu disarankan untuk banyak istirahat dan mengurangi angkat beban. Seperti itu. Kemudian juga banyak minum. Itu yang paling penting dari cairan. Sheila, kamu kan tadi sempat menyumbangkan darah. Abis kamu menyumbangkan tuh dikasih nggak apa susu atau Susu yang manis-manis. Dikasih ya. Nah dok, kalau terkait dengan pertanyaan aku ke Sheila tadi, orang yang setelah menyumbangkan darah sebaiknya apa yang kita lakukan atau kita konsumsi untuk, karena kita kan baru menyumbangkan darah nih, yang baik mengembalikan energinya, iya, gitu. mengembalikan sel darah merah kita kembali, bagaimana itu dok? Yang penting terutama pertama kan istirahat, kemudian asupan cairan selama 3 hari ke depan sebaiknya lebih banyak daripada hari biasanya. Kemudian makan makanan yang bergizi juga karena kita kan begitu kita menyumbangkan darah kita, sumsum tulang belakang kita akan berusaha mengganti produksi kembali sel darah yang baru. Nah itu akan lebih baik apabila kita makan makanan yang bergizi untuk sebagai penggantinya. No diet kalau abis Jangan, kamu diet nggak, Shel? Enggak kan? Abis itu nggak mungkin lah. Nah, kalau kita berbicara tentang donor darah ini, anak-anak muda seperti usia dia 17 tahun dan teman-temannya kan sudah diperbolehkan untuk melakukan donor darah sebenarnya. Nah, kalau batasan usia tadi seperti yang sudah dibilang sama Mbak Ratu tadi adalah tidak terhingga sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara dari segi kesehatan seperti apa yang akan didapat dari sang pendonor darah jika rutin sekali untuk mendonorkan darah, selain yang tadi dokter sudah katakan bahwa ternyata dari pihak laki-laki bisa menurunkan 30% resiko penyakit jantung. Kalau spesifik untuk perempuan? Sebenarnya laki-laki dan perempuan, cuman penelitiannya lebih banyak pada lebih ke laki-laki. Selain itu dokter, yang kita bisa rasakan apa lagi? Ya, tentunya kita akan merasa lebih segar karena sel darah kita akan terbarui dengan lebih rutin. Kan selama setiap 120 hari sel darah kita akan terbaharukan. Nah, dengan menyumbangkan darah akan terjadi produksi kembali kan sel darah kita. Nah, tapi nggak apa-apa tuh dok kalau misalkan kita contohnya let's say ada luka misalkan, kita ada luka nih di kulit kita, terus habis itu kan otomatis pada saat untuk penyembuhan luka salah satu yang diperlukan sebenarnya adalah darah yang baik juga ya dok ya. Nggak apa-apa tuh dok kalau misalnya udah kita lagi luka misalkan atau patah tulang misalkan lalu kita melakukan donor darah, itu nggak apa-apa? Sebenarnya donor darah sebaiknya dilakukan pada saat kondisi
sedang fit. Jadi kalau misalnya sedang keadaan sakit, demam, itu sebaiknya tidak. Nggak boleh dok ya. Yang kalau udah patah kaki nggak bakal boleh nyumbang loh, karena saya punya teman dia masih menyumbang juga. Masih ngoyok banget pada saat itu, saya inget banget dia tangan kanannya ini sudah pakai gips dokter Yanti, dan kita waktu kuliah tetap masih mau kiri. begini. Itu artinya teman sangat baik dan Itu sangat mungkin berhati nggak ada mulia ya. kerjaan kali. Oke, berbicara bilang waduh dia bakal telepon nanti ya. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya, tetap di Kata Siapa. Kata dokter.